Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang analisis regresi data panel dengan judul Pengaruh IN dan NPF terhadap ROA pada BSI Ponorogo. Kelompok 1, tipe 1. Tias Fajar Widowati, NIM 4021997, Tita Seviana, NIM 4021998, Trime Wulandari, NIM 402190100, dengan dosen pengampu Ibu Maulida Nurhidayati, MSI. Hasil dan pembahasan. 1. Analisis deskriptif. Tabel 1. Statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai mean ROA sebesar 1,96% dengan standar deviasi sebesar 2,58. Untuk nilai NPF diketahui bahwa NPF memiliki mean sebesar 5,39% dengan standar deviasi 3,35. Nilai IN diketahui bahwa nilai IN sebesar 8,87% dengan standar deviasi sebesar 0,88. Gambar 1. ROA, BUS, UUS, dan PPRS periode 2018 sampai 2019. Gambar 1 menunjukkan bahwa ROA dari BUS, UUS, dan BPRS memiliki perbedaan nilai yang mengakibatkan grafik ROA tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Gambar 2 menunjukkan bahwa FDR BUS, UUS, dan BPRS memiliki rentang nilai yang berbeda yang mengakibatkan seolah-olah gambar terputus atau naik pada satu titik, yaitu pada bagian perpindahan nilai IN dari BUS ke UUS serta dari UUS ke BPRS. Gambar 3 menunjukkan bahwa NPF BUS dan UUS memiliki nilai yang cenderung sama dan cenderung terlihat stabil, akan tetapi nilai BPRS memiliki nilai yang tinggi dan cenderung tidak stabil pada beberapa waktu. 2. Pengujian multikolineritas. Pengujian multikolineritas dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis data lebih lanjut dilakukan. Pengujian multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi bivariat semua variabel yang terlibat dalam analisis. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa nilai korelasi bivariat antara IN dan NPF sebesar min 0,62. serta nilai koefisien korelasi antara IN dan ROA sebesar min 0,81. Karena nilai korelasi antara NPF dan ROA sebesar kurang dari 0,8 serta kurang dari korelasi antara ROA dan IN, maka pada kasus ini tidak terjadi kasus multikolineritas. 3. Pemilihan modal terbaik. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian LM. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai Prespager untuk cross section memiliki nilai prop sama dengan 0,3295. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model REM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian LM sebagai berikut. H0, model CEM lebih baik dibandingkan dengan model REM. HA, model REM lebih baik dibandingkan model CEM. Dikarenakan nilai prop sama dengan 0,3295 yang artinya lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa model CEM lebih baik untuk memodelkan data. 3. Pemilihan modal terbaik. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian LM. Pada tabel tersebut diketahui bahwa
nilai Prespacker untuk cross section memiliki nilai prop sama dengan 0,3295. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model REM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian LM sebagai berikut. H0, model CEM lebih baik dibandingkan dengan model REM. HA, model REM lebih baik dibandingkan model CEM. Dikarenakan nilai prop sama dengan 0,3295 yang artinya lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa model CEM lebih baik untuk memodelkan data. Selanjutnya dilakukan pengujian Cow untuk mengetahui model terbaik antara CEM dan FEM. Dari tabel keempat menunjukkan hasil pengujian Cow. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai cross section chi-square memiliki nilai prop 0,3295. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Berikut ini merupakan hipotesis dari pengujian Cow. H0, model CEM lebih baik dibandingkan dengan model FEM. HA, model FEM lebih baik dibandingkan dengan model CEM. Dikarenakan nilai prop sama dengan 0,0139 yang artinya lebih dari 0,05, maka menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa model CEM lebih baik untuk memodelkan data. Tabel kelima menunjukkan hasil pengujian Hausman. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai cross section random memiliki nilai prop 0,3388. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model REM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Hausman sebagai berikut. H0, model REM lebih baik dibandingkan model FEM. HA, model FEM lebih baik dibandingkan model REM. Dikarenakan nilai propnya sebesar 0,338, artinya lebih besar dari 0,05, maka menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwasanya model REM lebih baik untuk memodelkan data. Dari hasil pada tabel 3 dan tabel 4 dapat diketahui bahwa model CEM. Yang keempat, pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan karena model yang terbentuk menggunakan metode least square untuk estimasi datanya. Pengujian asumsi klasik ini meliputi pengujian normalitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian autokorelasi. Ketiga pengujian ini harus terpenuhi. Dengan catatan, karena pada kasus ini dan tugas sifatnya adalah belajar, maka untuk sementara apapun hasilnya dapat diabaikan. Tapi nanti teman-teman yang tertarik menganalisis dengan metode ini dipastikan semua asumsi klasik terpenuhi. Dari gambar 4 menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan metode Jargy-Bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai propnya sama dengan 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Uji asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel kelima yang menunjukkan bahwa terdapat variabel NPF yang memiliki nilai prop 0,0810 yang artinya lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Untuk variabel IN memiliki nilai prop 0,5961, artinya lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa IN tidak berpengaruh pada harga mutlak residual, yang artinya uji asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian autokorelasi. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai Darwin-Watson statistik sebesar 0,718
Untuk N sama dengan 71 dan K 2 yaitu NPF dan LN, maka nilai DL dan DU berturut-turut adalah DL sebesar 1,571 dan DU sama dengan 1,680. Karena nilai DW sama dengan 1,033 kurang dari DL sama dengan 1,571, maka pada model ini terjadi kasus autokorelasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengujian signifikasi model. Untuk tabel 7 ada hasil estimasi parameter model CHEM sebagai berikut. Yang A, model regresi dana panel. Berdasarkan pada tabel 6, maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut. ROA sama dengan 7,11 dikurangi 0,036 NPF ditambah 0,56 FDR dan ditambah E atau konstanta B0. Nilai konstanta B0 sebesar 7,11 menunjukkan bahwa apabila variabel NPF dan IN 0 atau tidak ada, maka ROA adalah 7,11. Nilai ini berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS. Koefisien B1 untuk NPF. Besar nilai koefisien regresi B1 sebesar min 0,036 dapat diartikan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel ROA. Artinya, NPF menurun, maka ROA akan mengalami penurunan. Lebih jauh, jika NPF meningkat 1%, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,036%. Koefisien B2 untuk IN. Besarnya nilai koefisien regresi B2 sebesar min 0,56 dapat diartikan bahwa variabel IN mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel ROA. Artinya, IN menurun, maka ROA akan mengalami penurunan. Lebih jauh, jika IN meningkat 1%, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,56%. B. Pengujian simultan atau UJF. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel NPF dan IN terhadap ROA secara bersama-sama. Hipotesis yang digunakan untuk pada UJF ini adalah sebagai berikut. HO sama dengan NPF dan IN tidak berpengaruh terhadap ROA secara simultan. HA, NPF dan IN berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Berdasarkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai prop dari UJF statistik sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 atau sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa NPF dan IN berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Selanjutnya, C. Pengujian parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel NPF terhadap ROA serta pengaruh IN terhadap ROA. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji T ini adalah sebagai berikut. H0, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. HA, NPF berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai prop tadi dari T statistik sebesar 0,069 lebih besar dari 0,05. Sehingga terima H0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar min 0,03, artinya NPF mempunyai arah pengaruh negatif terhadap ROA, dan pengaruh negatif yang dihasilkan tersebut tidak signifikan. H0, IN tidak berpengaruh terhadap ROA. HA, IN berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan pada tabel 7, diketahui bahwa prop dari T statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5, sehingga tolak H0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa IN berpengaruh terhadap ROA. Dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar min 0,55, artinya
In mempunyai arah pengaruh negatif terhadap ROA, dan pengaruh negatif yang dihasilkan tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, diketahui bahwa nilai R² yang diperoleh sebesar 0,695 memiliki arti bahwa NPF dan IN mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari ROA sebesar 69,5% dan sisanya sebesar 30,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata atau salah penulisan dan salah ucap, kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.